Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya kita senantiasa ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Malam hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kebaikan, yang merupakan salah satu dari 9 buah roh. Adapun nas yang menjadi dasar firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Semua hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semua adalah demi kebaikan kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 24. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, semua kita memiliki masalah dengan kejahatan. Rasul Paulus mengakui kepada jemaat Kristen di Roma bahwa di dalam dirinya sebagai manusia, kehendak berbuat baik memang ada, tetapi seringkali bukan hal yang baik itu yang dia lakukan, malah hal yang jahat, hal yang tidak dikehendakinya yang ia lakukan. Tuhan Yesus pernah memerintahkan di dalam Matius pasal 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ia ingin kita tetap berbuat baik meskipun kita pernah disakiti orang tersebut. Mengapa Yesus sanggup melakukan kebaikan dalam segala keadaan? Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Di sini kita memperoleh kunci yang memampukan murid-murid Tuhan untuk mempraktikkan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan bisa didefinisikan sebagai kemurahan hati yang tidak layak untuk diterima. Menjadi baik berarti bermurah hati, tidak picik, membuka tangan lebar-lebar untuk berbuat baik. Kebaikan adalah lawan dari kejahatan. Kristus datang untuk menuntun kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, nas kita hari ini menceritakan seorang tokoh Alkitab bernama Barnabas yang disaksikan melalui Alkitab bahwa ia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ia menyadari kehadiran Allah dan menjadi taat kepada pimpinannya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan mempercayai Allah untuk membimbing dan menolong di setiap langkah sepanjang hari. Barnabas dipenuhi dengan iman. Ia yakin akan kasih serta kuasa Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ia menikmati rasa aman di dalam batinnya yang memampukan ia bersikap baik, murah hati, ramah, dan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Barnabas menunjukkan rasa percayanya kepada orang lain. Ia mempercayai Saulus sebagai petobat baru, ketika orang-orang lain tidak mempercayainya. Barnabas dipenuhi dengan kebaikan. Ia tidak diperbudak oleh hal-hal material. Ia percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia benar-benar mempercayai ajaran Yesus bahwa sukacita lebih besar ketika memberi daripada menerima. Oleh karena itu, ia mau berbagi kepada anggota jemaat yang lain
dalam kehidupan bersama jemaat Kristen mula-mula. Kesaksian hidup Barnabas ini menarik banyak orang datang kepada Kristus dan kemudian menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus akan masuk ke dalam hati kita untuk membebaskan kita dari kejahatan yang ada di dalam diri kita. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk membantu kita menjadi orang yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam semua relasi kita, baik itu dengan suami istri, orang tua anak, saudara, teman, persekutuan, pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Ia menantikan kita membuka hati dan mengundangnya masuk ke dalam hati kita dan memampukan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Mampukanlah kami menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ampunilah juga salah dan dosa kami, serta mampukanlah kami meneladani kasih-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, agar kiranya diberkati senantiasa di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Jadikanlah kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang membawa berkat bagi sesama. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka bisa pulih dan sembuh. Bagi mereka yang sedang berduka, kami yakin Tuhan ada di sana bersama dengan mereka, menguatkan dan menghibur mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, tuntunlah mereka ya Tuhan, agar menemukan jalan keluar terbaik. Bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka. Sertai usaha, pekerjaan, serta pelayanan kami ya Tuhan. Sertai pembangunan Aula GKI DKI Jakarta, agar berjalan lancar sampai selesainya nanti. Kami juga tak lupa menyerahkan istirahat kami malam ini. Kiranya kami senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.